Seorang sufi terkemuka, Syams Tabrizi, dalam syairnya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta, beliau mengatakan, mu'azzamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyatin wa su'ifah min basitin. Sebagian besar problem dunia disebabkan kekeliruan di dalam memahami bahasa dan pemahaman yang terlalu sederhana. Padahal setiap kata memiliki makna yang tak terbatas karena ia hadir dalam sejarahnya masing-masing. Nah, karena itu saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang makna kafaro atau kafir secara umum dan secara spesifik. Kenapa? Karena kata kafir ini asalnya dari bahasa Arab. Ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu sudah berubah maknanya. Sebab apa? Istilah-istilah atau terma-terma apapun yang dipinjam dari bahasa asing, nah itu sudah tidak lagi sesuai dengan aslinya. Sehingga kata kafir ini konotasinya seolah-olah kan keluar dari Islam. Bahkan Husain Mansur Al-Hallaj, beliau berpandangan tentang kata kafir ini jadi tidak selalu bermakna buruk, tapi bisa bermakna baik. Bahkan beliau mengatakan, ya dalilal mutahayyirin, wahai Tuhan pembimbing orang-orang yang bingung, zidni tahayyura, tambahi kebingunganku. Wa idza kuntu kafiran, dan jika aku kafir, fazidni kufron, maka tambahi kekafiranku. Nah, maksudnya apa? Makna kafir itu tertutup. Artinya dia tidak ingin memperlihatkan amalan-amalan ibadahnya kepada orang lain, tertutup dia. Bahkan Syams Tabrizi menambahkan, la ta'khudil kalimat ma'nahuz zahir. Jangan kalian mengambil makna kata dari kata literal lahiriah semata saja. Karena setiap kata di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang banyak sekali. Namun ia juga hadir dalam sejarahnya masing-masing dan konteksnya sendiri-sendiri. Nah, maka di dalam memahami sesuatu haruslah memperhatikan konteks dari sesuatu itu sendiri. Jadi tidak bisa generalisasi dalam satu makna saja. Karena ketika dipahami dalam satu makna, ini yang disebut dengan fahmin basit namanya. Pemahaman yang terlalu dangkal, sederhana atau literal sekali. Karena ketika seseorang itu fanatisme terhadap kajian yang bersifat indoktrinatif, nanti dianggapnya kebenaran itu hanya satu saja dari pembicara. Seakan-akan pembicara itu orang yang paling mengerti atas segala sesuatu. Lalu kemudian memaksakan hasil pikirannya kepada orang lain, nah sehingga menganggap itu adalah satu kebenaran. Dan hati-hati, bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya di dalam memahami atau memaknai setiap kata, apalagi dalam bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia dia nggak punya bentuk jamak. Adapun bentuk jamak dalam bahasa Indonesia, misal kata orang, ya bentuk jamaknya orang-orang, atau kata jalan, bentuk jamaknya jalan-jalan. Nah, ini bukan bentuk jamak bagi saya, ini namanya pengulangan kata. Tetapi jika dalam bahasa Arab bentuk jamak itu tidak hanya satu, makanya tidak bisa dipahami secara tekstual saja. Kenapa? Karena kata kafir ini jika dijamak dengan mudzakkar salim, dijamak dengan muannats salim, dijamak takfir, dijamak lagi jam'ul jam'i, ini pasti maknanya itu akan bergeser.